Diambil dari bahasa Jawa, labok, yang mempunyai arti longgar. Janjimu innari loamu nasibaka sia-sia. Sirarangan
Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan khusus kita Indonesia dengan hari ini pula kita akan bicara mengenai sehat berinteraksi di era digital. Kita menyapa narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, baik, Bapak juga baik Pak Dokter. Iya, baik. Oke, alhamdulillah. Kali ini sahabat budaya kita bersama narasumber Bapak Dokter Dokter ya Pak ya, Dokter Muhammad Alim Jaya. Iya, Dokter Muhammad Alim Jaya Mars, PhD SPKJ. Beliau juga psikiater dan kita membahas mengenai sehat berinteraksi di era digital. Nah, Pak, kalau menurut tak sendiri Pak Dokter, mengapa ketika pergaulan baik di ruang publik maupun digital menjadi isu yang penting untuk dibahas saat ini? Silakan Pak Dokter. Iya, siap kedengaran Pak. Silakan. Iya, iya. Iya, era digital ini Pak Dokter. Iya, 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 iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, iya. Mhm, iya. Iya. Adanya ini era digital sekarang, kita salah komen saja Iya. dalam waktu beberapa detik, beberapa menit, bisa Mhm. viral. Iya. Ya, Iya. bukan cuma orang kampung tak saja yang lihat, yang Mhm. tahu. Nah, Iya. bahkan satu Indonesia bisa tahu, di Mhm, provinsi mhm. lain bisa tahu, bahkan dari negara lain itu bisa tahu bagaimana kejadian, Iya. apa yang kita salah bikin dan sampai viral kayak begitu kan. Iya. Mhm, mhm. Jadi Betul. etika dalam bermedia sosial, etika dalam digital itu sangat penting. Mhm, mhm. Ah, ah. Jadi kalau saya mau ibaratkan mungkin etika itu seperti seat belt, ya, Iya. seperti sabuk pengaman kalau pada saat kita naik kendaraan. Ah, begitu. Ah, Heeh. jadi dia memang sepele, tapi dia Mhm. dapat mencegah yang namanya terjadinya tabrakan sosial, ya. Dan Mhm. kita bisa menyelamatkan, menjaga kita dari luka. Iya. Luka Heeh. ini baik itu luka di dunia nyata maupun luka di dunia maya. Iya, betul itu Pak Dokter. Heeh, iya, iya. Ya, baik. Nah, Pak Dokter, kalau bicara mengenai era digital juga kali ini, Iya. mungkin kalau biasa ya, biasanya kan memang orang-orang pakai media digital itu dimanfaatkan untuk curhat. Nah, banyak dari kita merasa hal ini sepele, Pak Dokter. Sebagai seorang psikiater sendiri, bagaimana kita melihat dampak psikologis dari kurangnya etika dalam berinteraksi di media sosial? Silakan Pak Dokter. Iya, jadi kalau kurangnya etika dalam berinteraksi di media sosial itu dia dampaknya serius ya. Mhm, Jadi itu banyak yang biasa anggap sepele, padahal sebenarnya serius sekali. mhm, Karena dia bisa berdampak secara psikologis, iya, secara mental tentunya. mhm, Jadi bayangkan sekarang kan lagi heboh ini tentang cyberbullying. iya, mhm, Jadi bayangkan kalau tiap hari 7 kali 24 jam dia mhm, selalu di body shaming misalnya, iya, dibully di media sosial, di-share keburukannya, ya, di-share aibnya apanya semuanya. Itu mhm, kan bisa menyebabkan terjadinya stres, iya, cemas, depresi pada orang yang mengalami cyberbullying tersebut. iya, Toh? iya, Nah, mhm, sementara orang yang selalu ngomong asal ngomong begini di media mhm, sosial juga dampaknya tidak bagus bagi dirinya mhm, karena membuat dia menjadi kurang empati.
Iya, kurang heeh. empati sama orang lain. Iya, Karena apa dia? Ya sudah, saya asal ngomong saja begitu. mhm, Karena dia terbiasa asal ngomong, akhirnya dia kurang rasa empati. Beda mhm, dengan kita yang kalau kita bertemu langsung, iya, bertatap mata langsung, iya, pasti beda dengan kalau dia, coba bayangkan, kalau kita mau ketemu, kita marahin sama orang. Kalau kita mhm, marah terus kita ketemu langsung, iya, dengan kita ketemu cuma di media sosial. Mungkin kalau di media sosial, oh ya langsung saja disebut semua dijelas sampai ada semua maki-makian, ada semua dikasih keluar, kita berani. mhm, Tapi kalau ketemu langsung belum tentu, iya, betul. ya kan? Ada etikanya Jadi begitu ya Pak Dokter ya? Mhm, betul. Jadi dampaknya itu sangat serius. iya, Dampak yang mengalami cyberbullying itu bisa jadi depresi, cemas, dan mhm, stres. mhm, Sedangkan yang asal ngomong juga bisa menjadi tidak ada empati kepada iya, orang. Tidak mhm, ada perasaan empati, rasa menghargai orang lain. Ya, mhm, mhm, iya, iya, oke. Baik, seperti itu. Pak Dokter, kita, ini sebenarnya kalau bicara tentang pandangan, nah bagaimana pandangan tak tentang kearifan, budaya lokal kita misalnya, ada Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebe, khususnya ini di Makassar sendiri dalam membentuk etika pergaulan yang baik. Ya kita tahulah dengan adanya media sosial kita berinteraksi sosial juga sudah kurang di masyarakat. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, betul. Jadi budaya kita sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah Mhm, diajarkan sama nenek moyang kita. iya, Sipakatau, mhm, Sipakainge, dan Sipakalebi. Jadi iya, ini sebenarnya semacam manual book, buku mhm, panduan sebenarnya buat kita, iya, termasuk dalam hal bermedia sosial. mhm, Ya, Sipakatau saling memanusiakan, Sipakainge saling mengingatkan, dan mhm, Sipakalebi saling menghargai. iya, Kalau tiga prinsip ini kita bawa ke digital, ke mhm, media sosial, iya, maka media sosial itu akan menjadi tempat healing, bukan mmm, tempat sumber stres. Pasti jadi tempat hiburan itu, iya, iya, bukan jadi heeh, tempat war, ya, iya, perang-perang. iya, Jadi coba kalau kita sebelum mengetik, kita pikir ini, kira-kira ini, heeh, komentarku ini sudah sipakat tahu belum? iya, Apakah saling memanusiakan tidak ini komentarku? mhm, Apakah ini komentarku sudah sipakai ingat belum? Sudah mhm, saling mengingatkan tidak ini iya, komentarku? Dan iya, apakah ini komentarku sudah menghargai orang tidak? Atau iya, malah menjatuhkan orang? mhm, Kalau memang salah satu dari tiga prinsip ini bilang, oh dari komentarku ini dia tidak sipakai ingat misalnya, mhm, iya, ya, dia tidak sipaka letbi, dia tidak mhm, menghargai, justru menjatuhkan orang lain, ya jangan dong dilanjut komentarnya. iya, heeh, heeh, iya, Jadi pentingnya ini prinsip ini ya, prinsip kita kalau iya, kita terapkan di era digital ini, iya, sebelum mengetik kita pertanyakan dulu, sipaka lebih ji, sipaka mhm, ingat jika tidak ini, sipaka tahu ji tidak. iya, Pasti itu tidak ada orang bermusuhan di media sosial. iya, Pasti itu media sosial jadi tempat healing, betul, tempat liburan, tempat bersenang-senang, iya, bukan jadi sumber stres. mhm, mhm, mhm. Iya, Begitu. oke, aha, oke. Nah, Pak Dokter, kalau bicara mengenai lagi dunia digital saat ini, terutama media sosial ya, seringkali kita ini tadi menjadi tempat di mana sopan santun dan tata krama itu luntur. Hmm. Oke, dan mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita merawat etika dalam interaksi online? Silakan, Pak Dokter. Iya. Jadi kenapa bisa di era digital saat ini sopan santun sudah Tata mulai krama luntur, luntur. Iya. ya tata krama luntur Mm-mm. karena di dunia digital ini banyak orang bisa komen pakai akun fake Iya. atau akun random. Iya. Jadi dia bersembunyi dari username yang tidak jelas. Aha, aha. Makanya dia bebas maki-maki karena dia pikir orang tidak kenal saya, orang tidak tahu saya. Akhirnya dia Iya. dia hina orang, dia caci maki orang, dia fitnah orang. Dia tidak ada beban karena dia pakai username palsu, akun fake, tidak ditahu siapa orangnya, ya. Sehingga hilangnya rasa tanggung jawab oleh karena dia jadinya komen seenaknya. Sopan santunnya luntur dan tidak ada tata krama.
Tapi coba kalau kita ketemu langsung, bisa enggak dia begitu? Pasti berbeda responnya ketika ketemu langsung dengan dia komen melalui digital. Lalu bagaimana ini kita merawat etika Iya. secara digital, Mhm. etika online? Iya, Ya itu dia. tentu sederhana ya sebenarnya, Iya. tapi susah penerapannya. Simpel ya. Apa itu Pak Dokter? Iya, iya, sebagai Jadi, psikiater sendiri, iya. jadi Iya. prinsipnya memang kita sebelum komen, kita harus pertanyakan dulu komentarnya yang kita mau komen. Mhm. Apa yang kita ketik, pertanyakan dulu. Jadi ada Iya. tuh prinsipnya dibilang think, Ting. THINK. Iya, True ting. tidak? Apa yang kita sampaikan ini memang kenyataan tidak? Iya. Sudah dicari tahu enggak memang ini true, memang betul? Mhm. Dan Iya. apakah dia helpful, membantu, atau justru jadi sumber masalah dan memberikan inspirasi tidak? Iya. Ya, terus Mhm. dibutuhkan dan juga memang untuk kebaikan. Itu etikanya, prinsipnya. Jangan langsung asal komen saja. Iya, iya juga sih. Itu biasanya kan tidak sinkron ini otak dengan tangan itu Pak Dokter kadang-kadang. Iya, itulah dia Hmm. komen dulu, menyesal di belakangan. Nah itu dia, betul. Makanya sebelum komen, coba Pikirkan dulu ya. tanyakan dulu hatinya, tanyakan Heeh, pikirannya. heeh. Apa yang kita komen ini memang tadi pakai prinsip think atau bisa juga pakai prinsipnya tadi kita orang Hmm. Bugis, si Iya, Paka ingat, si Paka lebih sama si Paka tahu. iya, iya. Kalau memang ada salah satu di situ, ayah, tidak bagus ini, tidak Hmm. menghargai orang, menjatuhkan. Iya. Anu ini saya belum tahu kejelasannya ini benar atau tidak. Jangan dong, Mhm. jangan dilanjut, stop itu jarinya mengetik. Jarinya Tahan tuh itu biasa jarinya tidak tahan mengetik. Pak Dokter. Aduh, jariku nih, jari jemariku tuh biasa kadang-kadang, aduh, mau komen betul. Ah, komen mi deh. Iya, tapi ini kan jari tak kecil begini, tapi dampak kerusakannya itu bisa besar. Juga. Bisa merusak silaturahminya orang, bisa merusak Mhm. ikatan tali keluarganya orang. Ini Mhm. jari kecil, Ji. 10 lagi Tapi Pak Dokter. dampaknya, itu Mi. Tapi dampaknya besar. Iya, iya, Jangan iya. sampai sudah terjadi, Mhm. baru menyesal. Iya, heeh. Sedangkan dunia digital ini abadi. Iya. Apa yang kita sudah pernah posting, susah dihapus. Mhm. Apalagi kalau sudah dikasih viral nih, Iya. berapa mi berapa mi yang repost 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 repost, oh susah Hmm. mi hilang itu kan. Jejak digitalnya tinggal begitu ya Pak Dokter ya. Iya, Nggak bisa dihapus. susah, betul. Oke. Jadi Iya. cobalah apa yang di dunia nyata terapkan di dunia digital. Mhm. Kalau bicara sama orang, komen, anggap ke bahwa ini kita bicara secara ketemu langsung. Iya. Tetap ke Mhm. bicara sopan, Iya. tetap ke bagaimana menjaga tata krama bicara. Jangan ke Mhm. di ketemu langsung baru pakai tabe. Tabe Iya. izin Kak. Tapi Iya. di digital, oh langsung. Iya. Nah komen semua tidak ada di tata krama. Ya, Oke, oke, baik. Baik, Pak Dokter, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi berbincang selepas pesan-pesan berikut ini. oke baik. Kasih. Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek 2 kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.
Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita Pak Dokter di siang hari ini dan tentunya kita akan berbagi lagi dengan pendengar kita. Pak Dokter, adakah tips praktis untuk pendengar kita atau audiens kita bagaimana cara menyikapi apa yang dilihat di dunia maya atau digital, misalnya dalam berkomentar atau menyampaikan kritik? Pak Dokter, silakan. Jadi ya memang kembali lagi ya, dia gampang-gampang susah memang ya. Selama tergantung dari motivasi dan keinginan masing-masing. Jadi memang harus dipastikan dulu ini. Kita lulus tes SIM, surat izin mengetik. Oh, perasaan tidak ada itu Pak Dokter itu. Oh, tidak ada ya? Surat izin mengemudi yang ada Pak Dokter. Oh iya. Iya, iya. Nah, jadi harus itu kita lulus tes SIM. Jadi bagaimana kita sebelum mengetik, nah, dipikir dulu, ya. Nah, kira-kira kalau kita komentar tak ini bikin inspirasi tidak sama orang, atau justru tambah jengkel, tambah bikin masalah kayak begitu. Ya jangan dihindari dong. Nah, kita boleh kasih kritik. Kalau memang kita mau kasih kritik boleh, tapi tetap harus dijaga tata krama, sopan santun. Jangan karena ini kita mau kritik di media sosial dan kita tidak ketemu langsung, akhirnya ada semua kebun binatang dikasih keluar, ya karena kita pikir tidak ada dampak langsungnya. Apalagi kalau pakai akun fake. Kayak begitu, ya. Oke. Baik, Pak Dokter, kalau bicara lagi tentang ya tadi tangannya tidak sinkron lah dengan pemikirannya. Ini kan kita melihat etika pergaulan lah, Pak Dokter. Bagaimana etika pergaulan di dunia nyata ini dapat beririsan dan mempengaruhi cara kita bersikap di dunia digital? Ya, jadi prinsipnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hadirkan situasi di dunia nyata di dunia digital. Jangan kita bedakan di dunia digital, dunia nyata. Coba kita, kalau di dunia nyata, apakah mungkin kita langsung masuk rumahnya orang, baru kita kasih komentar, ih jeleknya sofanu, banyak dakina. Mungkin tidak kita begitu. Iya, tidak mungkin lah Pak Dokter. Ya, menyinggung dah perasaannya orang. Iya, pasti kita tidak enak kan? Iya. Tidak nyaman kita menyinggung perasaannya orang. Itu yang di dunia nyata. Tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Lalu, kenapa paling di dunia digital kita tidak bisa terapkan seperti itu? Jadi apa yang ada di dunia nyata, jangan kita tinggalkan. Bagaimana kita sopan santun, tata krama di dunia nyata, menjaga perasaannya orang, itu juga yang kita harus terapkan di dunia digital. Jangan kita sopan santun sama tukang parkir di dunia nyata, pas di dunia digital sama teman kayak mau war, mau perang dunia. Ya kan biasa begitu Pak Dokter.
kedok yang aslinya baru kelihatan kalau di media sosial begitu. Iya. Baru kan kalau kayak di dunia nyata, Iya. kita kasih tahu, tidak bagus ini. Siapa yang tahu? Cuma teman saja. Cuma orang yang ada di situ. Tapi kalau di dunia digital, kita kasih tahu, jelek na makeup na ini. Berapa orang yang tahu? Iya. Yang sekitaran Banyak, kita siapa yang saja baca? juga, ya. Heeh. Apalagi kalau dia open akunnya kan terbuka Iya, iya. kayak begitu. Kalau nyata kan paling Jadi sekitar kita saja ya Pak Dokter ya. iya. Bahkan kalau kita cuma berdua di situ, kurang kayak perbaiki ini sedikit kurang bagus sedikit makeup tak ininya tambahin. Paling Iya. berdua aja kita tahu. Iya, betul. Tapi kalau di media sosial pengikutnya saja 1.000 follower tak. Iya. Kita update lagi di story, open Wow. lagi, orang semua bebas akses. Oh. Iya, iya, iya. Jadi bukan cuma 1 2 orang yang tahu, ribuan yang tahu dalam waktu sekian detik. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul itu Pak Dokter. Iya, makanya itulah etika di dunia nyata dengan dunia digital. Iya. Hadirkan itu sopan santun tata krama di dunia nyata ke dunia digital. Jangan kita pisahkan. Mentang-mentang di dunia digital kita tidak ketemu langsung, tidak baku lihat tatap mata, Iya. seenaknya, tidak pakai tata krama. Iya, iya, iya. Ya, Oke, baik. Nah, Pak Dokter, kurangnya etika dan cyberbullying seringkali itu menjadi pemicu masalah kesehatan, terutama mental ini, Pak Dokter. Apa tanda-tanda ya, yang harus betul. kita waspadai jika kita atau orang terdekat kita menjadi korban begitu? Kembali lagi ke diri kita atau ke teman kita lah begitu, Pak Dokter. Jadi memang ini, dulu kan kita cuma tahu ada bullying di dunia nyata ya. Iya. Sekarang ada juga dibilang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu misalnya dibongkar itu aibnya kita, Ya. di-share kemana-mana, di-repost kemana-mana. Nah, atau mungkin kita diceritai, lain tidak baik ini orangnya, suka bohong, suka ini, disebar kemana-mana. Ya, itu yang dibilang cyberbullying. Iya. Dan dampaknya itu bagi mental itu besar sekali. Saya sebagai psikiater sudah sementara ini menangani beberapa pasien itu korban dari cyberbullying. Ya, dia depresi, menangis-menangis, Iya. tidak bisa tidur, gelisah, takut. Iya. Ya, bahkan dia lihat orang saja itu, dia merasa dirinya saya diceritai nih. Bilang, kenapa bisa? Dia kan itu orang kenal kamu tidak? Bilang tidak dok. Terus kenapa kamu merasa? Bilang dia, kan saya sudah dibully di media sosial dok. Saya sudah jelek-jelekkan. Pasti itu orang sudah baca juga di media sosial. Padahal belum tentu kan? Betul. Belum tentu itu orang baca bilang sudah baca itu bahwa dia dibully, difitnah, di apa? Dikasih tahu kejelekannya. Tapi dia sudah ada pikirannya ke situ, overthinking, pikiran negatif. Pasti semua orang jelek saya, orang curigai tentang saya, cerita jelek sama saya, orang komentar negatif. Jadi itu dampaknya buruk sekali. Bisa depresi, bahkan itu kalau dia depresi berat, bisa sampai percobaan bunuh diri ya. Apalagi di lingkungan juga, lingkungan sekitar tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung. Ditambah lagi kalau anaknya introvert, pendiam memang, nah sudah komplit. Tidak bisa mengungkapkan Jadi perasaannya. Ada kan yang begitu, Pak Dokter? iya, Iya. jadi kalau dia memang bawaannya pendiam, introvert, tidak bisa, susah bersosialisasi ya, lebih senang mengurung diri. Orang tua juga sama keluarga tidak ada yang notice, Iya. tidak ada yang peka bahwa ini anaknya lagi depresi. Ya sudah, dia terkurung dengan dunianya sendiri. Kasihan. Iya. Jadi saya mau sampaikan ini kepada pendengar RRI Pro 4. Iya. Kalau kita lihat ada anggota keluarga, anak, atau saudara yang berubah perilakunya. Iya. Tadinya dia ceria atau banyak bicara. Walaupun tidak banyak bicara, sedikitlah bicaranya. Tapi tiba-tiba dia berubah. Lebih suka mengurung diri, terus jarang mau makan, selalu mau tidur, malas keluar, selalu menangis.
Jangan ki acuhkan, jangan ki cueki. Iya, Harus ki peka, iya. rangkul dia. Kalau memang kita tidak bisa bantu, bawa dia ke psikiater, bawa dia ke dokter jiwa. Iya. Bawa ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Mhm, Dokter spesialis kedokteran jiwa itu bukan cuma tangani orang ODGJ. mhm. Orang dokter spesialis jiwa juga tangani cemas, Iya. depresi, akibat kasus bully, Mhm. akibat kasus perundungan, Iya. orang bipolar banyak. Mhm. Jadi bukan cuma ODGJ yang ditangani, bukan cuma yang orang bilang ya tanda kutip Iya. orang gila, bukan cuma itu yang ditangani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Mmm, Banyak iya. orang cemas, orang depresi, atau kasus anak-anak, orang autis, anak-anak autis, Mmm, anak-anak ADHD, hiperaktif, itu semua kasus-kasus iya. kedokteran jiwa, Iya, 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 heeh. ya. Iya, oke. Jadi jangan Mhm. dicueki, jangan kodong tidak peduli, Iya. Mhm, jangan tunggu berat, parah baru dibawa berobat, sudah terlambat. Jadi kalau mmm. dia sudah mulai murung, tidak mau Iya. ketawa, kalau ketawa Mhm. tidak kelihatan giginya, Iya, 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 segera iya. bawa berobat ya. Iya, oke, oke, Ah, baik. Baik, Pak Dokter, bagaimana nilai-nilai kearifan, budaya lokal kita bisa menjadi benteng untuk melindungi diri dari pengaruh negatif, baik itu di ruang publik maupun, digital, Pak Dokter, silahkan. iya. Jadi kearifan lokal itu harusnya ya dia menjadi antivirus sebenarnya, Iya, firewall bagi kita. Jadi di Makassar kan, khususnya di Bugis Makassar itu kan kita punya itu tadi kearifan lokal yang heeh, tiga tadi, Sipaka Tahu, si Sipaka Ingat, Ingat, dan si Sipaka Lebih. Lebih. Jadi kalau itu kita jalankan, dia jadi pengingat otomatis ya, Iya, reminder otomatis bagi kita. Begitu kita mau mengetik, langsung mhm, kita ingat, ini kita memanusiakan jika, mhm, kita tidak menyinggung jika, walaupun iya, ini kita mengetik di digital, tapi yang kita komentari ini orang manusia bukan robot. mhm, Manusia ada hatinya, ada perasaannya, bisa menyinggung hatinya, bisa iya, menyinggung perasaannya, bisa merusak keluarganya. Jangan bikin sakit hati orang. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. iya, Kalau kita tidak mau dikasih sakit hati, ya jangan kasih sakit hati orang. Walaupun betul, itu di digital. mhm, Coba terapkan ini. Budaya lokal, kearifan lokal. iya, iya, Belum mengerti, tanyakan dalam diri kita. Tidak iya, menghargai jika ini, tidak menjatuhkan jika orang, tidak iya, menyakiti jika. mhm, Jangan itu kearifan lokal tak hanya sebagai slogan spanduk saja. iya, 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 heeh, Di iya, mana-mana ada ditulis dengan lontarannya. Tapi mhm, kita tidak terapkan. iya, Padahal itu luar biasa sekali. Masya Allah itu nenek moyang tak mencetuskan ini. Si tahu, si ingat, dan si lebih baik. mhm, Kalau ini diterapkan di media sosial, di era digital. Tidak iya, perlu jauh-jauh pergi liburan. mhm, Kita dengan media sosial itu kita sudah bisa nih terhibur. Kan mhm. sekarang banyak orang itu hiburannya salah satunya media sosial. Ah, gitu ya Pak Dokter ya. Kenapa itu Pak Banyak Dokter? orang Tidak karena di media tonji, sosial banyak ada semua kan. Banyak nih sekarang itu joget-joget TikTok apa untuk jadi hiburan kan. Aha, TikTok dia lihat iya, resep makanan apa, banyak sekali hiburan itu di media sosial. Tapi kalau isinya itu media sosial cuma caci maki, hinaan, baku fitnah satu kiri kanan. aha, Coba yang lebih produktif, positif, yang berinspirasi, sumber inspirasi, kisah-kisah hidup misalnya, resep makanan misalnya, ya sederhana, resep iya, kue, nah, bagaimana resep Pak Lumara, ya. Itu kan lebih bermanfaat, lebih berfaedah kan, mhm, 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 iya juga kayak sih, begitu. iya, Iya, mhm, iya, 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 oke. Baik, Pak Dokter, kembali lagi kita bicara mengenai eh, keunikan lah dalam media sosial sebagai seorang psikiater sendiri.
apa peran kita sebagai individu dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan tidak toksik lah bagi semua orang. Silakan Pak Dokter. Iya, jadi kita harus menjadi pelopor kebaikan. Kita harus menjadi admin yang baik. Kita harus jadi pengguna media sosial yang baik. Ya, caranya gimana? Ya, kita harus memberikan energi positif. Jangan cuma menyampaikan hal-hal yang negatif. Karena kalau kita menyampaikan hal negatif, orang baca, jadinya orang juga jadi negative vibes. Aura-aura negatif. Iya. Ya, dan belum apa-apa orang pasti takut melangkah. Karena dia takut. Karena orang negatif. Coba kita like, kita share, kita komen, kita share berita-berita yang bagus, yang positif, yang membangkitkan ini aura-aura positif, energi positif. Iya. Jadi orang jadi semangat. Ya, jangan share-share hal-hal yang tidak bagus, Iya. hal-hal yang tidak membangun, tidak bermanfaat. Jangan cuma kerjanya flexing misalnya. Karena itu juga flexing bisa bikin orang sakit hati. Oh gitu. Karena banyak juga itu pasien, Iya. karena dia jadi depresi, cemas, stres, karena Iya. dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya. Dia Iya. lihat nih dari media sosial, Iya. bahagianya hidupnya, apanya gini nih. Padahal itu kan belum tentu juga sesuai fakta. Siapa tahu dia cuma pakai filter. Bersihnya kulitnya, cantiknya, tidak jerawatnya. Iya. Pas Iya kan? ketemu. Padahal pakai filter. Oh iya. Jadi tidak itu tapi banyak juga orang kayak begitu. Iya. Akhirnya karena dia selalu share hal-hal negatif ke orang lain juga tidak bagus. Nah, dia juga jadi membanding-bandingkan juga sama orang lain. Ingat, saya selalu ulang-ulang, saya sudah ulang tadi, Iya. bahwa apa yang kita share, apa yang kita komen di dunia digital itu susah ya, dia jadi jejak digital. Apalagi kalau itu berita sudah viral kemana-mana. Iya. Susah itu untuk kita hapus. Ya. Dan bayangkan itu, suatu saat kan kita bakalan jadi tua. Kita kan kita tidak muda terus. Iya. Bilang Betul. umur ini 30 terus, 40 terus. Iya. Kita nanti bakalan jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Iya. Ada cucu tak, ada anak tak. Apa nanti kalau dia baca itu, dia lihat itu media sosial. Pernah paling nenekku begini share video begini, video tidak wajar. Iya. Pernah paling kakekku begini. Loh, ternyata ini paling nenekku dulu netizen julid, suka ngurusi urusan orang. Siri-siri teh itu Pak Dokter. Iya, iya. Iya, bayangkan Ki. Iya. Nah, kita setengah mati ajarkan ke anak cucu tak. Iya. Nah, perbaiki kata-katamu nak, ini nak. Iya. Ternyata dia stalking itu media sosial. Ternyata nenekku suka komentari orang waktunya dulu muda. Masya Allah. Waktunya dulu muda suka netizen julid, ternyata ini nenekku sama kakekku dulu. Astaga. Waktunya masih muda kan? Iya, iya. Itu. Jadi cobalah jangan berpikiran untuk masa sekarang saja. Kita harus berpikiran 20, 30 tahun akan datang. Kita bakalan jadi tua. Iya. Kita tidak abadi di umur sekarang ini. Iya. Ya? Iya. Jadi intinya begini, Kak. Iya. Jadi dunia digital itu seperti cermin. Kalau kita lempar senyum, ya pasti juga bakalan balasannya juga akan senyum. Tapi kalau kapan kita lempar sesuatu hal yang tidak baik, kita lempar batu, ya pasti itu akan kembali juga di kita. Hanya masalah waktu, Ji. Mau itu hari ini, besok, atau lusa mungkin balasannya. Kita tidak tahu. Iya. Betul. Jangan karena bilang ini dunia maya, kita tidak bakalan ada pembalasannya ya. Nah, ini beda dok, dunia maya, bukan dunia nyata. Pembalasan cuma ada di dunia nyata. Oh tidak. Biar itu di dunia maya. Apa yang kita bikin di dunia maya tetap itu ada pertanggungjawabannya. Cocok ya dok. Dunia akhirat. Ya? Cocok ya dokter. Benar Iya. sekali. Tunggu tanggal mainnya begitu ya. Betul. Jadi prinsipnya Iya. kita harus kita menjadi solusi, bukan jadi sumber masalah. Iya. Dan bagaimana kita mau diperlakukan
lakukan, begitu juga kita perlakukan orang lain, Iya. termasuk di media sosial. Iya. Itu Oke, prinsipnya. baik. Pak Dokter, kita coba ke anu. Saya mau terima telepon nih. Saya putarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Oke. Yuk, itu kerannya belum ketutup loh. Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Ah, udahlah. Ntar begah akunya. 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya... Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir? Bayangkan, sebuah pagi yang sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia yang tengah berubah. Tubuh seorang pria besar yang akan menuliskan sejarah bangsa tengah bergumul dengan rasa lelah dan sakit yang membayangi. Ya, itulah Soekarno, sang proklamator. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno sebenarnya sedang menderita malaria. Tubuhnya yang lemah membuatnya tertidur lelap hingga 2 jam sebelum momen paling penting dalam hidupnya. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kekuatan semangat yang luar biasa. Bangun dari tidurnya, Soekarno menguatkan diri, mengambil naskah proklamasi, dan dengan suara penuh keyakinan dan jiwa patriot, ia membacakan kata-kata yang menjadi fondasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Sakitnya bukan penghalang, kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Di saat itulah kita diajarkan arti sesungguhnya dari keberanian dan pengabdian, bahwa cinta pada tanah air, pada kemerdekaan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan rasa sakit. Mari kita renungkan sejenak. Dalam setiap perjuangan selalu ada titik lelah. Tapi dari titik itulah muncul kekuatan yang membara, yang menggerakkan sejarah. Dan itulah warisan dari Soekarno, seorang insan yang tengah sakit dan lelah tetap menyalakan obor kemerdekaan. Ini adalah kisah kecil yang sering terlupakan, tapi sangat besar maknanya. Sebuah pengingat bahwa semangat dan tekad bisa melampaui segala batas. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Dokter di siang hari ini dan masih bicara mengenai putus. Oke, ya kita coba kembali lagi ke Pak Dokter. Mudah-mudahan masih bisa tersambung ya bersama beliau. Oke. Ya, dicoba ulang lagi. Coba kita akan coba terhubung dengan narasumber kembali. Semoga kita di siang hari ini masih bersama ya dengan narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang masih bisa dijawab oleh beliau karena masih tersisa beberapa menit kebersamaan kita untuk berbincang. Apalagi beliau adalah seorang psikiater begitu. 0811 400 9250. Saya mohon maaf ini narasumber kami belum ada. Kami by Zoom, semoga nanti bisa terhubung kembali dengan beliau. Dan coba lagi kita terhubung. Baik,
ada pesan-pesan dulu saya hadirkan untuk siang hari ini. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam 2 jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di siang hari ini. Semoga kita masih terhubung dengan narasumber sahabat budaya di Zoom kita. Dan coba lagi untuk bergabung sahabat budaya, narsum kami, dan sesaat lagi semoga bisa kita bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Alim Jaya Mars PhD SPKJ, psikiater yang akan menemani kita berbincang tentang sehat berinteraksi di era digital. Baik, coba lagi kita terhubung dengan narasumber kita siang hari ini, dan saya akan coba lagi sahabat budaya menyapa beliau di Zoom, dan akan hadir pula berbincang dengan sehat berinteraksi di era digital.
Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, perbincangan kita bersama narasumber di siang hari ini kami tuntaskan. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan khusus, tema khusus Astacita Pelestarian Budaya Sehat Berinteraksi di Era Digital siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.